Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur tentunya kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat kasih sayang, cinta dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat ini walaupun dalam keadaan virtual, tapi insya Allah tidak akan mengurangi keberkahan, tidak akan mengurangi suasananya, dan yang tentunya akan saling menguatkan silaturahmi kita, ukhuwah kita antara umat yang satu dan umat yang lainnya. Karena kalau kita berbicara tentang umat, berarti kita seperti pilar yang tiang-tiangnya itu harus saling mengokohkan. Kalau ada satu pilar yang rubuh atau yang istilahnya goyah, pasti pilar yang satunya akan menanggung beban yang lebih kuat. Makanya antara satu dan yang lainnya kita harus mengambil peran masing-masing, dan kita mengambil peran masing-masing pun sesuai dengan kapasitas. Kalau istilahnya anak muda sekarang itu sesuai dengan value dan privilege kita masing-masing. Mungkin di sini ada teman-teman yang hobinya nge-stalk Instagram sehariannya, kenapa tidak itu dijadikan bahan referensi untuk mengambil peran di sosial media. Mungkin ada teman-teman yang hobinya nulis buku, ya kenapa tidak itu dijadikan sebagai tempat syiar untuk menebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua tentunya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW, karena berkat kehadirat beliau di dunia ini kita bisa merasakan, wah inilah Islam sebenarnya. Senikmat itu, sesimpel itu, se-enjoy itu kalau kita memang benar-benar tahu rules yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam Islam sendiri, teman-teman, ada satu amalan yang paling gampang kita lakukan dan itu bisa bernilai ibadah, yaitu senyum. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Jadi misalnya kita tidak punya kemampuan secara finansial, kita tidak punya kemampuan secara materi untuk bersedekah, ya kenapa tidak kita memperbanyak senyum, istilahnya memberi afirmasi dan vibrasi positif untuk orang-orang yang lainnya, yang nantinya apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah sia-sia, karena segala kebaikan, segala keringanan yang kita berikan untuk orang lain itu pasti akan berbalas dengan diri kita. Dan semua apapun yang kita usahakan, semoga menjadikan itu sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kemarin saya sudah sempat diskus sama teman-teman dari tim Magerin, ditanya, apa nih Kak tema yang bagus untuk kita berikan untuk Kakak nanti tanggal 15. Saya katakan, kenapa enggak kita ambil tema yang anak muda milenial banget, dan isu ini paling sering kita dapati di anak-anak muda sekarang. Jadi saya bilang, kayaknya yang paling cocok si paling cut-off. Karena ini banyak sekali problematika hidup yang kita dapati biasanya antara orang sekitar, entah itu dengan diri kita sendiri, atau anak-anak muda sekitar, atau bahkan orang-orang yang sudah kita anggap sebagai rumah mungkin. Dan perlu kita sadari teman-teman, di dunia ini kita sudah sering, misalnya teman-teman yang baca buku sering baca people come and go, tapi kenyataan yang kita dapati adalah people go. Memang semakin dewasa kita dituntut untuk semakin sendiri dan mencintai diri sendiri. Dan ada satu kalimat yang saya notice, dan ketika saya memahami ini lebih dalam, ternyata oh iya ya, benar ya. Bunyinya gini, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia pasti mengenali Tuhannya. Dan bagaimana kita mengenali diri kita? Nah, ini adalah proses mengenali diri kita sendiri. Ketika kita mencoba mengenali diri kita akan menyadari bahwa ternyata memang kita harus berani untuk memegang komitmen dan disiplin untuk diri kita sendiri, termasuk orang-orang yang membawa negative vibes di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang membawa negative vibes di dalam diri kita, di dalam keberlangsungan hidup kita, mereka tidak menyadari kalau itu adalah positif negative vibes. Jadi mereka kayak merasa
ya udah nggak apa-apa, mereka teman saya, mereka orang dekat saya, jadi wajar saya melakukan hal itu. Tapi dengan segala macam trouble, dengan segala kekacauan yang kita dapati di dewasa ini, itu akan membawa negatif vibes yang membuat kita semakin trouble dengan permasalahan-permasalahan kita. Kita ini istilahnya sekarang milenial, anak muda, Gen Z, itu lagi haus-hausnya afirmasi. Dan saya katakan itu adalah hal yang wajar dan tidak masalah ketika kita mencari afirmasi positif sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kita menyadari bahwa hidup memang adalah jalannya masalah. Kita punya orang-orang yang memberikan positive vibes untuk diri kita. Jadi circle itu memang teman-teman sangat mempengaruhi siapa diri kita. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar beberapa hadis yang mengatakan berteman dengan penjual parfum akan menjadi harum, walaupun kita tidak bisa memiliki parfum, tapi kita bisa kecipratan baunya. Sama halnya dengan ketika kita berteman dengan pandai besi. Kita akan tercemari oleh baunya, bahkan kalau kita dekat-dekat dengan pandai besi itu teman-teman, baju kita biasanya kadang bolong karena kena percikan api. Itulah circle itu seperti itu. Kadang kalau kita mencari positifnya ada, kalau kita mencari negatifnya ada. Tapi akan ada fase di mana negatif vibes itu akan sangat besar kita dapati dari beberapa orang. Dan perlu kita sadari ketika kita meng-cut off orang lain, kita harus muhasabah diri, kita harus refleksi dulu. Jangan sampai orang-orang yang saya anggap toksik, ternyata mereka korban dari ketoksikan diri kita sendiri. Nah, ini yang paling bahaya. Akhirnya kita apply victim, kita bilang mereka seolah-olah adalah orang-orang yang membawa afirmasi negatif, padahal sebenarnya diri kita sendiri yang membawa afirmasi negatif untuk orang lain. Jadi itu penting sekali sadar diri. Jadi selain sabar, kita itu harus sadar, teman-teman. Kita harus sabar dengan permasalahan hidup yang kita jalani. Dan kita harus sadar menempatkan posisi kita itu di mana, kapan kita harus memposisikan diri seperti ini, kapan kita harus memposisikan sebagai seorang teman, sahabat, keluarga. Jadi seperti itu. Dibutuhkan self-control yang ekstra untuk bertahan di situasi yang sekarang ini. Pasti teman-teman semua di sini permasalahannya bukan hanya tentang keluarga, tapi juga akan dihadapkan dengan permasalahan yang paling sering akan kita dapati, yaitu masalah pertemanan. Nah, ini pertemanan yang paling krusial ya, karena dari teman terkadang kita dapat afirmasi positif, kadang juga kita dapat afirmasi negatif. Makanya pernah kita dengar agama kita itu tergantung dengan agama teman kita. Maksudnya dalam artian kalau teman kita rajin sholat, akhirnya kita jadi ikut rajin sholat karena orang-orang di sekitar kita jadi orang-orang yang rajin sholat. Akhirnya ketika kita tidak rajin sholat, kita jadi minder, kita jadi merasa kayak kok mereka sholat aku enggak. Nah, berbeda dengan ketika kita berada di circle yang negatif. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa ketika teman-teman mau sholat dan posisinya di situ teman-teman lagi keadaan sendirian mau sholat, malah yang teman-teman dapati adalah justifikasi tentang keimanan teman-teman. Teman-teman dikatai, so alim, so bijak, ampun ustaz. Jadi akhirnya next time kita mau sholat, akhirnya kita bilang nanti aja di sholatnya lagi di circle yang sekian. Makanya tema pembahasan kita malam hari ini si paling cut off itu jangan sampai kita langsung main cut off orang lain di dalam diri kita tanpa kita menyadari kurangnya kita dulu. Dan definisi cut off menurut setiap orang itu berbeda-beda, tapi versi aku adalah ketika aku meng-cut off orang lain itu semata-mata bukan untuk memutus silaturahmi, tapi untuk memang membatasi diri, untuk membatasi pertemanan, membatasi ruang gerak, karena bisa jadi orang-orang itu akan membuat kita semakin downgrade atau memiliki mental illness yang semakin buruk. Teman-teman, selain masalah pertemanan, kita juga akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan hidup yang membuat kita kadang mentalnya kita menjadi downgrade. Dan yang paling sering saya dapat itu adalah orang-orang yang mereka katakan, saya trauma dengan masa lalu saya trauma dengan mungkin orang tua saya trauma dengan segala kecaman yang pernah saya dapati di
masa lalu yang membuat kita tidak berani untuk grow, yang membuat kita semakin insecure dengan diri kita. Dan orang-orang yang insecure itu sebenarnya mereka sadar bahwa mereka mempunyai nilai, tapi mereka tidak pernah dianggap ada. Jadi ketika mereka ingin menyuarakan apapun yang mereka ingin suarakan, atau ketika mereka ingin speak up tentang suatu hal, karena mereka sering mendapatkan penolakan, akhirnya mereka sering insecure, merasa tidak layak diterima. Makanya itu tadi teman-teman, afirmasi positif, word affirmation itu dibutuhkan sekali untuk orang-orang yang ingin maju, orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin selalu berinovasi dan membawa ide-ide kreatif. Karena terkadang kita sudah punya ide yang bagus, kita sudah punya gagasan yang bagus, tapi karena kita tidak dapat afirmasi yang bagus, bahkan kita dipukul mundur oleh keadaan, oleh teman-teman kita, akhirnya kita tidak berani menjadi diri kita sendiri. Makanya kesendirian itu, asing itu adalah salah satu hal yang bisa menjadi obat sebenarnya. Karena Islam itu berasal dari suatu hal yang asing, nanti kemudian dia menjadi asing lagi. Sama halnya ketika kita menjadi seorang content creator. Ini saya cerita sedikit pengalaman saya. Ketika di awal di tahun 2020 saya memulai menjadi seorang content creator, ini adalah masa-masa memang betul-betul saya mendapatkan feedback yang bagus dari sosial media, tapi di tahun 2020 juga saya mendapatkan feedback yang kurang bagus dari teman-teman saya di dunia nyata. Maksudnya dalam artian adalah ketika saya memutuskan untuk berubah, ketika saya memutuskan untuk upgrade diri, saya mendapatkan penolakan. Saya dikatain, Hafid, itu soalin, Hafid, ampun Ustaz. Karena di situ memang benar-benar saya memperlihatkan, ini loh saya mau melakukan sebuah proses yang mungkin pada saat itu orang-orang masih menganggapnya itu kuno dan tabu. Tapi makin kesini saya memperlihatkan bahwa ketika saya mencoba untuk memperbaiki hal-hal yang saya perlu perbaiki, saya tidak mendapatkan kekurangan kok di dalam diri saya. Bahkan apa-apa yang saya ingin raih belakangan ini, apa-apa yang saya jadikan wishlist beberapa tahun ini, bahkan terwujud ketika saya memutuskan untuk memperbaiki diri. Jadi saya meng-cut off sisi negatif dari diri saya. Jadi saya berani untuk kayak, Phil, kamu itu sisinya ini, sisi gelapnya ini. Jadi saya berusaha betul untuk meng-cut off sisi itu dari diri saya. Agar kenapa? Agar saya bisa mengenali diri saya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, pasti dia mengenali Tuhannya. Kebanyakan orang-orang yang gagal di dunia ini dalam artian mereka gagal dalam mengenali dirinya, gagal dalam masalah finansial, gagal dalam masalah keluarga, gagal dalam masalah pertemanan, yaitu tadi karena mereka tidak mengenali dirinya, akhirnya mereka tidak mengenali Tuhannya. Kalau kita sudah sadari diri kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan di mana titik akhir kita akan menikmati hidup itu kayak udah gak ada beban, kayak udah enjoy the moment, ngalir aja, walk on the track. Karena track di dalam hidup kita ini walaupun trouble-nya itu macam-macam, ya tracknya, titik akhirnya itu akan selalu sama, yaitu kematian. Dan bagaimanapun kita hidup ini bukan untuk abadi di dunia, tapi tujuan kita hidup di dunia itu adalah untuk mempersiapkan bagaimana kita mati, dan untuk apa nanti yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk di kehidupan yang selanjutnya. Jadi cari selalu circle yang positif, cari selalu afirmasi yang positif dimanapun dan kapanpun, karena orang-orang yang berada di dekat kita itu akan menentukan kualitas diri kita, akan menentukan siapa diri kita. Mungkin kemarin-kemarin kita bergaul dengan orang-orang yang tekan mengeluh, pasti ujung-ujungnya kita akan mengadaptasi atau kita meniru perilaku atau kelakuan dari orang-orang yang berada di dekat kita. Nah, berbeda dengan ketika kita mencoba untuk bergaul dengan circle pengusaha. Akhirnya yang tadinya kita tidak memiliki ketertarikan dengan bisnis,
karena kita bergaul dengan orang-orang yang punya ketertarikan dengan bisnis, akhirnya kita mind blowing atau mencari ide-ide, oh iya ya, yang bisa jadi bisnis ini. Sama halnya dengan orang-orang yang soleh, ketika kita mencoba untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, kita akan merasa diri kita itu semakin merasa diri kita itu ternyata sangat jauh dari definisi orang-orang yang beriman itu sesungguhnya. Jadi kayak hidupnya apa sih sebenarnya, saya ini udah beriman nggak sih? Jadi kita akan lebih sering mempertanyakan diri kita sebenarnya, saya ini siapa sih sebenarnya, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir, materi saya sengaja saya persingkat karena sebenarnya saya suka discuss dua arah pertanyaan. Yang terakhir teman-teman, semoga kita menjadi manusia yang semakin bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi bermanfaat itu tidak harus banyak teman-teman. Mungkin hanya dengan word affirmation ya, atau kata-kata motivasi yang kita berikan untuk orang-orang atau teman-teman kita yang lagi down, dan itu membuat mereka lebih semangat dalam hidup, termasuk dari bermanfaatan kita sebagai manusia. Dan bersedekah itu tidak harus banyak teman-teman, bisa dengan senyuman, bisa dengan menolong orang lain. Dan terakhir lagi, saya tegaskan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dikelompokkan Allah sebagai orang-orang yang beriman. Dalam artian adalah kita selalu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangan. Dan di dalam Quran surah Ali Imran, Allah jelaskan, janganlah kamu lemah, kata Allah, dan janganlah kamu sedih. Kalau kita lemah, kalau kita sedih, pasti badan kita ikut lemah. Makanya kalau orang yang lagi sedihnya larut-larut, biasanya akhirnya dia sakit, biasanya dia merasa badannya lemah, biasanya dia merasa loyo karena itu tadi, karena dia berlarut-larut dalam kesedihan. Janganlah kamu lemah, janganlah kamu sedih. Ini setelah itu ada penghiburan, kata Allah. Sesungguhnya kamu paling tinggi derajatnya apabila kamu orang-orang yang beriman. Dalam artian adalah orang-orang yang sudah mempasrahkan segala hidupnya dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan dalam hidupnya. Jadi kalau kita sudah menyerahkan semua apa yang terjadi dalam diri kita, pasti kita meminimalisir kesedihan dan kelemahan yang akhirnya kita dapatkan nanti dari kesedihan. Seperti itu teman-teman. Mungkin sedikit ini dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nanti kita buka sesi tanya jawab untuk mengisi waktu yang masih longgar ya. Karena sesi tanya jawab itu, karena bagi saya itu kayak saya bisa dapat afirmasi dari teman-teman, dan teman-teman bisa dapat afirmasi dari saya pribadi. Jadi seperti itu ya, saya kembalikan ke Umi yang sebagai moderator pada malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Hafid. Untuk teman-teman, bisa dipersiapkan pertanyaannya, bisa lewat kolom chat, atau mungkin bisa raise hand untuk nanti bisa on cam dan on mic. Silakan teman-teman, 3 penanya pertama dulu ya. Oke, udah ada satu pertanyaan, kita bacakan dulu. Assalamualaikum, izin tanya, kan jodoh itu termasuk ke takdir mubrom ya. Terus sekarang ada istilah jalur langit. Gimana menurut kakak tentang itu? Makasih dan maaf kalau di luar materi. Dari Alifiyah Nur Hidayah. Mungkin dari Kak Hafiz langsung bisa dijawab. Baik Alifiyah, terima kasih pertanyaannya. Ini menyadarkan saya juga sih, kalau memang ketetapan takdir itu memang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita harus tahu bahwa kekuatan doa itu lebih kuat daripada takdir. Jadi mungkin teman-teman di sini yang sedang berada di keadaan yang memang betul-betul stuck, yang merasa kayak udah gak bisa apa-apa, hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita harus sadar bahwa doa itu ibarat anak panah yang tidak akan lari dari sasarannya.
doa itu bisa merubah apa yang tidak kita bisa rubah, dan doa itu bisa mendatangkan apa yang tidak bisa kita datangkan. Sama halnya seperti ketika kita meminta jodoh, yang istilah sekarang yang sering orang gaungkan itu adalah jalur langit. Ya memang betul kita bisa meminta segala apapun yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa memaksa Allah, istilahnya memaksa Allah untuk ya Allah saya mau ini, ya Allah saya mau itu. Tapi ketika kita sudah berani memaksa Allah, itu kita harus berani juga untuk memasrahkannya semua kepada Allah, karena bisa jadi yang menurut kita baik itu buruk bagi Allah, dan bisa jadi apa yang kita anggap buruk ternyata itu baik bagi Allah. Jadi kita ini hidup untuk mencari kebaikan dari Allah, bukan mencari kebaikan menurut kita. Jadi selama kita sudah meminta dan terkesan memaksa, kita harus memasrahkan apapun itu. Jadi ketika nanti kita ditakdirkan, misalnya nih kita minta si A ternyata didatangkan si B, kita harus pasrah dengan keadaan seperti itu. Pasrah dalam artian kita sudah melakukan ikhtiar, kita sudah melakukan berbagai macam usaha untuk meraih si A, tapi pada akhirnya Allah takdirkan si B. Itu tadi semua berhubungan dengan takdir, dan segala apapun takdir yang Allah tetapkan di dunia ini, kalau kita lihat dari sisi kacamata positif, itu semua takdir adalah takdir yang terbaik. Semua takdir adalah indah, dan semua takdir adalah kebaikan. Jadi tidak ada takdir yang membuat kita menjadi orang yang lebih susah, tidak ada takdir yang membuat kita menjadi orang yang lebih buruk, tidak ada takdir yang membuat kita menjadi orang yang lemah. Bahkan kalau kita sadari takdir-takdir yang kemarin kita anggap buruk, bahkan dari takdir-takdir itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sama halnya seperti patah hati kemarin, ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang istilahnya ditinggal lagi sayang-sayang. Akhirnya teman-teman sadar bahwa memang titik pengharapan itu bukan pada manusia. Titik pengharapan itu adalah semata-mata hanya kepada Allah. Jadi dari rasa kekecewaan kemarin membuat kita lebih strong, lebih berani mengambil keputusan, dan lebih berani untuk bertindak dan meminta kepada Allah. Jadi seperti itu ya. Semoga menjawab untuk siapa tadi namanya? Tanya. Alifa. Ya. Nah, oke Kak. Jadi mungkin dari yang aku tangkap itu apa yang kita minta itu tuh belum tentu mungkin Allah kabulkan, tapi Allah itu akan menggantinya dengan yang menurut Allah itu baik buat kita. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Ini ada dari Kak Sania. Assalamualaikum Kak, cara memperbaiki diri walaupun hidup di lingkungan yang kurang baik gimana? Mungkin lingkungan yang kurang mendukung kali ya Kak. Mungkin bisa dibantu jawab Kak. Sebenarnya kalau cara orang untuk memperbaiki diri di lingkungan yang toksik ya istilahnya anak muda sekarang akan berbeda-beda. Cuma ini versinya saya kemarin ketika saya dihadapkan dengan circle yang menurut saya ini toksik, saya lebih membatasi diri dan mencari circle yang bisa menerima saya dengan baik. Maksudnya adalah ketika kita berubah, biasanya kita akan mereka sebenarnya shock dengan perubahan yang kita lakukan. Akhirnya mereka kayak memberikan afirmasi negatif, kata-kata negatif yang menurut mereka itu wajar dan biasa aja, tapi karena kita mau berubah dan kita butuh dukungan, akhirnya kita menjadi semakin mental down. Jadi saya kemarin itu memilih untuk lebih banyak sendiri, tapi dalam kesendirian saya itu saya tetap memiliki teman yang selalu mengingatkan saya untuk arah kebaikan. Jadi someday misalnya nih, saya kemarin mungkin, ini contoh aja, kemarin mungkin saya sering puasa Senin Kamis, tapi someday saya ketemu teman saya, dia notice saya sedang posisi tidak melakukan puasa Senin Kamis, pasti dia yang akan tegur, Fit, kok Senin Kamisnya hilang? Fit, kok amalan-amalannya ini hilang? Nah, dari situ membuat kita sadar, oh iya ya, berarti saya harus upgrade lagi. Jadi, yang
pertanyaan yang sering banyak muncul di saya itu, Kak, iman naik turun itu wajar nggak sih? Manusiawi adalah ketika kita berada di fase iman naik turun, karena kita hanyalah manusia biasa, tapi ketika kita berada di fase keimanan yang turun, sebisa mungkin kita harus cari sesuatu yang bisa merecharge iman kita, entah itu dengan kajian, entah itu dengan teman-teman yang bisa mengingatkan dengan kebaikan, atau dengan mentadaburi isi-isi yang ada di Al-Quran. Orang-orang yang gagal dalam berproses, teman-teman, karena mereka tidak menyadari dengan jelas strong why mereka untuk berubah itu apa, kekuatan why yang mereka untuk berubah itu apa yang tujuan akhir mereka untuk berubah. Ya mereka hanya sekedar melakukan perubahan tanpa tahu tujuan yang jelas itu apa. Istilahnya anak muda sekarang itu FOMO, lihat orang lain melakukan progres, mereka ambil ikut mumpung lagi rame-rame. Ada yang melakukan misalnya tren busana ini, akhirnya ikutan, pas trennya hilang akhirnya kembali ke setelan awal. Jadi itu tadi, kita harus menemukan strong why-nya, kita harus mencari untuk apa nih saya berubah. Jadi akhirnya nanti ketika kita sudah menyadari kenapa kita harus berubah, walaupun kita berada di circle yang positif, entah kita berada di circle yang negatif, atau kita berada di circle yang tidak mendukung, tapi karena kita sudah menemukan strong why-nya kita untuk melakukan perubahan itu udah jelas, kita akan lebih mudah untuk mengafirmasi orang lain, untuk mewarnai orang lain daripada kita yang akan terwarnai. Itu sih kalau cara aku kemarin. Dan orang-orang yang berada di dekat kita itu paling tidak senang digurui. Jadi cara saya kemarin untuk memperlihatkan mereka bahwa ini loh Hafid dengan perubahannya. Jadi mereka sendiri akan tanya, Fit, kamu kok hidupnya makin tenangnya? Fit, kok kamu jadi kurang ngeluh ya? Fit, kok kamu jadi lebih legowo yang menerima takdir? Nah, ini adalah saat-saatnya kita untuk melakukan syiar kepada mereka. Ini loh amalan yang saya lakukan. Ini loh yang saya dapati ketika saya berubah. Ini loh step-step yang saya lakukan kemarin. Akhirnya saya lebih bisa menerima takdir. Nah, akhirnya mereka penasaran dengan proses kita, dan akhirnya mereka mencoba. Nah, ketika mereka sudah mencoba, ya kenapa tidak kita arahkan, kita ajak mereka untuk terus grow up, kita arahkan mereka untuk tetap istiqomah di jalannya, walaupun kita sendiri pun masih berada di fase iman yang naik turun. Tapi karena kita memiliki teman yang insya Allah fil jannah, itu akan saling mengingatkan kita di arah kebaikan. Dan jangan memaksa orang untuk berubah, teman-teman, tapi doakan mereka untuk berubah. Karena doa itu tadi seperti yang saya katakan di awal, doa itu ibarat anak panah yang tidak akan lari dari sasaran. Jadi selama kita memiliki doa, insya Allah kita selalu dalam keadaan yang aman dan tenang. Walaupun trigger distract yang kita dapat itu memang betul-betul kompleks gitu. Jadi itu, semoga teman-teman yang sedang berada di fase atau yang sedang berada di circle yang negatif itu bisa memberikan pengaruh positif untuk teman-teman yang lainnya. Walaupun kita tidak bisa menyadarkan mereka, minimal kita mendoakan mereka untuk mereka bisa sama-sama memiliki tujuan yang sama, akhir yang sama dengan kita, yaitu surganya Allah. Jadi seperti itu ya. Saya kembalikan dulu. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Kak, dari Kak Firka itu, Assalamualaikum Kak, kita itu kan tidak pernah berhenti ya dari penilaian orang lain. Nah, pertanyaannya gimana cara kita untuk tidak peduli dengan penilaian orang lain itu? Baik, ini sharing lagi ya teman-teman. Bagaimana ketika awal mula saya terjun di sosial media sebagai content creator, karena kita ketahui bersama sosial media itu adalah istilahnya, saya katakan sosial media itu seperti hutan belantara yang memang distraksinya dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, dan penilaian orang lain itu kita tidak bisa kontrol. Kita akan dapat masukan, berbagai macam masukan positif atau masukan negatif. Jadi cara saya kemarin adalah saya mendefinisikan diri saya seperti saya gimana sih bahasanya? Saya menempatkan diri saya sesuai definisi diri saya, bukan menempatkan
diri saya sesuai definisi orang lain. Jadi kalau kita sudah mengenali diri kita, penilaian orang macam apapun, sejelek-jelek apapun orang menilai kita, tapi karena kita sudah sadar bahwa ini loh saya, kita akan lebih konsisten dan komitmen dengan jati diri kita. Dan kenapa kita harus fokus dengan beberapa komentar negatif, padahal kita memiliki banyak sekali komentar-komentar yang positif di dalam diri kita. Ini sama halnya dengan penilaian orang lain terhadap diri kita. Jadi, kita itu hidup di dunia bukan mencari validasi dari manusia. Kita bukan mencari penilaian baik dari manusia. Toh sekelas Nabi Muhammad saja, beliau tidak akan lari dari komentar-komentar negatif, penilaian-penilaian negatif. Tapi beliau sadar, Rasulullah sadar, bahwa beliau hidup adalah untuk mencari validasi langsung dari Allah, mencari penilaian langsung dari Allah sebagai hamba yang beriman. Dengan apa? Dengan mencari tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu. Misalnya mengerjakan sholat, zakat, puasa. Jadi kita mencari validasi Allah. Jadi kita tidak akan bisa lari dari penilaian negatif, kita tidak bisa lari dari justifikasi orang lain. Dan kita tidak bisa mendidik orang lain untuk menilai baik diri kita, tapi kita bisa mendidik hati kita untuk kita bisa lebih menerima semua penilaian buruk orang lain terhadap diri kita. Ini sama halnya dengan filosofi garam, teman-teman. Hati kita itu ibarat air. Air kalau ditaruh di gelas, ketika dia diberi segenggam garam, dia akan terasa sangat asin. Tapi ketika garam itu ditabur di hamparan danau, ke dalam sebuah danau, dia tidak akan terasa karena keluasan hati itu tadi. Jadi selama hati kita luas, selama kita mau melapangkan hati kita dengan semua hujatan negatif, dengan semua komentar negatif, insya Allah kita tidak sebegitu sensitifnya dengan penilaian orang lain. Bahkan kita lebih bisa fokus dengan tujuan kita, karena penilaian negatif orang lain itu tadi. Jadi cara saya untuk membalas dendam sih sebenarnya dengan orang-orang yang menilai saya buruk adalah dengan memperlihatkan bahwa saya tidak layak untuk dinilai seperti itu, dengan cara memperlihatkan karya saya, bagaimana memperlihatkan ini loh Habib yang sebenarnya tidak seburuk apa yang kalian lihat. Toh memang penilaian buruk itu akan membuat kita akan kena mental di awal. Tapi karena itulah membuat kita lebih kuat, lebih berani, dan lebih strong dalam menghadapi masalah-masalah yang lebih besar selain. Oke, saya rasa seperti itu. Semoga bisa menjawab. Saya kembalikan kepada Umi ya. Oke Kak, ini karena masih ada waktu, mau yang raise hand dikasih kesempatan nggak Kak? Boleh banget Bang. Oke. Teman-teman yang raise hand tadi Kak Dinda atau Kak Naila? Kak Dinda dulu ya. Boleh Kak Dinda? Boleh Kak. Boleh langsung bertanya Kak? Boleh. Langsung aja. Oke. Jadi karena saya sudah berkuliah, pasti otomatis lingkungan dari perkuliahan dan juga peralihan sekolah itu pasti berbeda. Gimana sih menurut Kak Habib sendiri tuh cara untuk kita bersabar mengenai sifat dari teman-teman kelas kita yang justru condong bikin kita tuh gampang futur, terus self control kita tuh jadi kacau gitu. Nah, gimana sih Kak supaya kita tuh bisa ngatur keistiqomahan kita gitu. Dan justru teman-teman yang bikin kita istiqomah tuh teman-teman luar kelas dan sulit sekali untuk berjumpa sama mereka gitu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Ini Dinda, ini reminder juga sih buat saya kalau teman-teman itu terkadang bawa aura vibrasi negatif untuk keimanan kita. Jadi cara saya kemarin ketika saya kuliah memang banyak sekali sudut pandang, banyak sekali penilaian orang lain terhadap diri saya yang saya tidak bisa lari dari itu semua, yang terkadang membuat saya merasa insecure sendiri dengan proses saya. Jadi saya sering merasa kayak saya salah nggak sih milih jalan ini? Apa saya kembali aja ya ke jalan yang kemarin?
kemarin ya, biar saya lebih bisa diterima sama orang-orang di kelas saya. Jadi itu selalu yang membuat saya kepala saya itu berisik, diam, tapi kayak banyak sekali kata-kata yang dari diri saya itu sendiri keluar, istilahnya anak sekarang overthinking sendirian ya. Nah, cara saya adalah saya tidak terlalu bergaul dengan orang-orang di kelas saya hanya menempatkan mereka dalam box teman. Jadi selama saya menganggap mereka teman, ya udah, teman memang ada yang positif, ada yang negatif menurut saya gitu ya. Dan kita nggak salah ketika kita menilai orang lain negatif karena dari afirmasi yang mereka bawa seperti itu. Akhirnya kita nanti bisa mengukur porsi-porsi, oh nanti saya porsinya ke ini sekian, nanti saya porsinya berteman ke dia sekian. Nah, mungkin saya terbuka sama yang ini, saya akan tertutup dengan yang ini. Takutnya kalau saya terbuka dengan ini, nanti saya malah dapat judge, nanti saya malah dipukul mundur. Jadi itu tadi, saya porsikan mereka ke dalam box-box teman saya masukkan di sini, ke box sahabat orang-orang ini. Jadi saya sendiri pun saya tidak mempertunjukkan diri saya seberubah itu. Jadi hanya sebatas saya masuk kelas, belajar, setelah itu sudah saya tinggalkan. Karena saya memasukkan orang-orang di kelas saya dulu, waktu saya kuliah ya masuk di box teman. Saya tidak pikir mereka kayak mau menganggap saya tidak memberi waktu kepada mereka ya. Karena memang teman itu tidak perlu diprioritaskan untuk loyalitas waktu. Saya lebih sering bergaul dengan teman-teman saya di luar kampus karena dari mereka itu saya bisa belajar banyak tentang bagaimana saya harus hidup, bagaimana saya harus menjalani masalah, bagaimana saya bisa menyelesaikan step-step kehidupan saya sebenarnya. Jadi saya cari orang-orang yang bisa membuat saya semakin grow up, yang bisa membawa saya ke arah yang baik. Jadi istilahnya jangan jadi orang yang terlalu people pleaser lah, terlalu gak enakan dengan orang lain. Jadi itu tadi, kita harus meminimalisir rasa itu. Kita harus menjadi orang yang lebih berani dan meminimalisir rasa sebagai orang yang people pleaser. Karena terkadang perasaan itu yang membuat kita takut untuk berubah semakin lebih baik. Jadi itu sih, semoga menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kumi. Mungkin 2 pertanyaan, 3 lagi bisa. Karena waktunya biasanya jam minggu ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin Kak Naila bisa langsung pertanyaannya diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang enakan itu kata nggak nyaman, tapi orang nggak tuh nggak enakan. Gimana? Saya orang nggak enakan, tapi teman mau mata teman, gimana ya Kak? Halo, Bumi kayaknya boleh diulang pertanyaannya soalnya putus-putus. Iya. Di saya juga putus-putus Kak. Saya kira sinyal saya jadi putus-putus. Ternyata punya Kak Naila, mungkin Kak Naila bisa diulang lagi ya Kak. Soalnya ternyata putus suaranya. Kirain di aku aja. Saya punya teman itu saya akan, tapi saya itu kan jadi saya itu gak enakan. Saya kadang mau ya apa itu gak enak. Gimana itu? Oh, mungkin yang saya tangkap karena Naila ini orangnya nggak enakan, jadi diapain aja terserah, karena memang tidak berani speak up, tidak berani untuk menolak gitu ya. Mungkin seperti itu ya Om ya? Kayaknya sih ya Kak. Aku juga mengira-ngiranya kayak gitu. Ya baik. Iya, seperti itu. Ya baik. Masalah people pleaser ya istilahnya, ya orang yang nggak enakan. Jadi cara saya untuk agar saya bisa lebih diterima adalah saya mencari orang-orang yang bisa menghargai saya dengan segala kelemahan saya. Karena terkadang orang-orang yang tahu kelemahan kita tapi dia tidak menghargai kelemahan kita, mereka akan menganggap kita lemah.
dalam artian adalah ini orang kalau disuruh pasti nggak akan nolak. Jadi kita akan disuruh terus sama dia, dan dia tidak menghargai kelemahan kita yang itu. Jadi kita harus berani membatasi diri, berani untuk menyuarakan. Kalau kita dalam posisi nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau kita di dalam posisi keadaan bisa, ya kenapa tidak kita bantu tolong. Tapi tadi kita harus berani ketika kita merasa dirugikan, ketika kita merasa bahwa kita sedang berada di fase yang memang betul-betul lagi tidak enak hati nih. Karena itu tadi orang-orang yang memanfaatkan kelemahan kita. Jadi circle itu, kembali lagi saya katakan teman-teman, circle itu sangat mempengaruhi siapa diri kita, karena orang-orang yang tahu kelemahan kita dan mereka menghargai kelemahan kita yang membuat diri kita itu semakin berharga, semakin bernilai. Jadi itu tadi, semoga kita bisa berani untuk menyuarakan isi hati kita, karena orang-orang yang memanfaatkan diri kita itu terkadang mereka memanfaatkan karena mereka menganggap kita selalu tidak apa-apa, merasa selalu kayak udah nggak apa-apa gitu kan. Padahal sebenarnya kita bentrok juga dengan diri kita, padahal kita sedang bermasalah juga dengan diri kita. Karena kita tidak berani mengatakan, akhirnya kita selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Jadi kita nggak enakan, sebenarnya kita nggak enakan bukan dengan orang lain, tapi kita harus nggak enakan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah memilih nggak enakan dengan diri kita sendiri, kita harus siap kehilangan banyak orang, kita harus siap dengan penolakan, tapi nggak masalah selama kita masih yakin bahwa Allah yang selalu menemani kita. Kita harus yakin bahwa Allah selalu membersamai kita. Selama kita sudah yakin akan hal itu, kita akan sadar bahwa inilah diri saya sebenarnya. Kita sudah mengenali diri kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya masih sanggup, Kak? Boleh. Oke. Sanggup banget, guys. Ya, untuk selanjutnya ada Kak Raiha, mungkin bisa langsung diberikan pertanyaannya untuk Kak Hafid. Mohon maaf ya sebelumnya, karena kayaknya dari tadi yang raise hand dulu Kak Risma, jadi Risma aja dulu. Apa-apa. Oh, oke. Silakan Kak Risma. Oke, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja pertanyaan aku tuh, menurut Kak Hafid, gimana cara kita hadapi orang yang silent treatment? Nah, salah satu biasanya di dalam circle itu orang biasa cut off temannya itu gara-gara orangnya itu silent treatment gitu kalau ada masalah. Nah, terus setelah diem beberapa hari tiba-tiba balik tanpa dia mau bahas masalah yang terjadi sebelumnya. Jadi kita sebagai kan saya orangnya bisa dibilang gampang overthinking. Nah, ketika ketemu sama orang yang kayak gitu pasti kayak mikir, sebenarnya salahku sama dia ini apa? Tapi gara-gara orangnya silent treatment itu, jadi masalah yang kita hadapi ini kita nggak tahu akhirnya itu gimana, kita dimaafin atau enggak gitu. Baik, terima kasih Risma. Kalau saya kelompokkan sama orang-orang yang silent treatment, mereka itu termasuk dari orang-orang yang toxic sebenarnya, karena membuat kita tersiksa dengan pikiran kita sendiri. Jadi itu tadi, selama hubungan kita sehat, kita akan selalu menginformasikan informasi yang sebenarnya, dalam artian misalnya nih, kamu salahnya di sini, aku nggak sukanya di sini. Jadi kalau kita sudah bisa memahami, kita sudah bisa menginformasikan dengan baik, insya Allah hubungannya semakin sehat. Nah, berbeda dengan orang-orang yang silent treatment, mereka itu sebenarnya orang-orang yang mau menyuarakan pendapatnya sebenarnya, cuma mereka punya keberanian yang besar untuk menyampaikan kesalahannya. Jadi sebisa mungkin kalau saya pribadi, saya coba tanya, salah saya di mana ya. Mungkin Risma boleh menanyakan sama teman-teman Risma yang silent treatment, agar mereka berani nih mengatakan, kamu salahnya di sini loh, saya nggak sukanya di sini. Jadi tidak terjadi kesalahan yang berulang. Jadi seperti itu. Akhirnya kita bisa
lebih berhusnuzon sama teman kita yang silent treatment, kita bisa kembali menerimanya dengan baik, dengan lapang, tanpa merasa ada kayak, ih apa sih kemarin kamu musuhin aku tiba-tiba balik lagi. Jadi sebisa mungkin kita yang buka forum diskusi, sebisa mungkin kita yang buka dia untuk mau menyuarakan apa isi hati dia sebenarnya. Karena mereka itu juga orang-orang yang sedang bermasalah dengan dirinya sendiri. Mereka lagi bentrok dengan dirinya sendiri. Ya kenapa tidak kita hadir sebagai orang yang mampu menyelesaikan trouble, permasalahan dia di dalam dengan dirinya sendiri, karena dia takut dengan kehilangan sebenarnya ketika dia mengatakan saya nggak sukanya kamu di sini, saya nggak nyamannya kamu di sini. Dia takut ketika dia menyuarakan itu, kita menjadi nggak suka, kita menganggap dia orang yang freak, kita menganggap dia menjadi orang yang aneh, dan akhirnya dia takut dengan kita ketika nanti kita memilih untuk lepas dan memutus hubungan dengan dia. Jadi seperti itu. Oke. Udah Kak? Atau mau dilanjut lagi? Terus bebas kalau misalnya ada. Iya, ini masih ada sih. Oke. Kalau mau dari pasti banyak. Iya, kalau dikasih waktu banyak kayaknya teman-teman mau nanya semua ya kayaknya. Oke. Untuk selanjutnya itu ada Kak Raiha. Monggo Kak. Hai, Assalamualaikum Kak. Suara aku kedengaran? Kedengaran. Oke. Aku pernah di posisi yang tadi Kak Hafid ceritain, gimana trauma sama masa lalu. Nggak disambut baik oleh keluarga, teman-teman dekat. Jadi semuanya itu pada ngejauhin, yang memang benar-benar aku nggak nyangka, karena ekspektasi aku, oh mereka nih pasti bakal bangga nih sama aku nih, kayak gitu kan. Nah, aku bertahan selama 1 tahun, dan akhirnya aku udah nggak mau lagi untuk menyebarkan kebaikan, karena udah nggak sanggup lagi dijauh-jauhkan sama teman-teman lah, istilahnya sama keluarga semua itu. Tapi ketika sekarang aku kayak mau kembali untuk menjadi lebih baik lagi, itu susah, nggak kayak di awal. Itu jadi pertanyaannya itu gimana mau overcome trauma di masa lalu itu. Baik, terima kasih. Wah, ini trauma di masa lalu agak berat sebenarnya. Karena banyak sekali orang yang sudah dewasa, dia masih gagal untuk memahami dirinya sendiri. Dia masih gagal untuk berdamai dengan keadaannya, entah itu keadaan yang sekarang atau keadaan yang di masa lalu. Orang-orang yang dewasa pun dia masih trouble dengan dirinya sendiri. Tapi cara saya pribadi untuk meminimalisir, bukan menghilangkan, meminimalisir rasa trauma dan rasa benci terhadap diri sendiri, terhadap keadaan yang kemarin adalah dengan menyadari bahwa segala ketetapan hidup yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Dan saya harus ikhlas. Ini word affirmation yang selalu saya lakukan untuk diri saya sendiri. Dan saya harus ikhlas menerima semua apapun yang terjadi agar saya bisa menerima pahala tanpa batas. Jadi itu yang selalu saya katakan sama diri saya, Fit, nggak apa-apa, sabar memang nggak ada batasnya. Tapi insya Allah kalau kamu mau selalu berjalan dengan rasa sabar, insya Allah someday kamu akan ketemu dengan pahala tanpa batas. Itu yang membuat saya kayak, ya juga ya. Saya mengejar semua hal ini harus berjalan dengan seiringan dengan kemauan saya. Padahal memang bukan kekuatan saya untuk mengatur ketetapan takdir. Tugas saya adalah menjalani. Saya tidak mau menyalahi tugas Tuhan. Saya tidak mau mengambil alih pekerjaan Tuhan dengan membuat takdir itu seakan-akan semuanya harus berjalan dengan keinginan saya. Tugas saya itu sebagai seorang hamba, tugas saya itu adalah sebagai seorang manusia yang harus selalu bermanfaat untuk orang lainnya.
kebermanfaatan saya itu entah saya diterima atau saya tidak diterima, yang penting saya tetap menjalankan tugas saya sebagai manusia, tugas saya sebagai seorang hamba. Dan teman-teman harus ingat bahwa kita hidup ini memang ditakdirkan sebagai seorang manusia, tapi pilihan menjadi seorang hamba itu adalah pilihan masing-masing setiap manusia. Ada yang memilih untuk sekedar menjadi manusia, ada yang juga jadi bukan hanya manusia tapi juga menjadi hamba. Dan selama kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, insya Allah kita selalu akan menerima ketetapan takdir, kita akan selalu menerima penolakan yang manusia lakukan terhadap diri kita, dan selalu kita bisa melakukan refleksi diri kita terhadap apapun yang telah digariskan terhadap diri kita. Itu sih sebenarnya. Dan saya pernah ketemu sama salah satu kalimat yang ada di Instagram. Jadilah seperti surah Al-Ikhlas yang tidak pernah menyebutkan kata ikhlas di dalam. Jadi ikhlas itu bukan hanya sekedar diungkapkan saya udah ikhlas kok, tapi dia adalah feel, dia adalah rasa. Rasa ketika kita sudah terjadi sesuatu tapi kita merasa kayak udah gak apa-apa, udah itu kayak mengalir aja, pasti nanti akan ada sesuatu yang baik setelah ini. Karena memang Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga rasa sedih, rasa bahagia, warna hitam dan putih, ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang terang, ada yang gelap. Allah menciptakan itu segala berpasang-pasangan. Dan setelah kesulitan, itu pasti pasangannya hanyalah kemudahan. Jadi someday kita berada di fase kesulitan, ya pasangan dari kesulitan itu apa? Kemudahan. Jadi kita akan dihadapkan dengan kemudahan setelah itu. Jadi ketika kita sudah berada di kemudahan juga, kita harus menyiapkan diri. Karena pasangan dari kemudahan itu juga kesulitan. Jadi ini dua fase yang terus diputar dalam hidup kita, dan kita harus terima bahwa saya manusia dan izinkan diri kita untuk terluka. Kita semakin trauma karena kita tidak mengizinkan diri kita untuk terluka. Akhirnya kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan Allah, kita menyalahkan orang tua kita menyalahkan segala hal yang bertentangan dengan diri kita. Jadi izinkan diri kita untuk terluka, teman-teman. Karena tabiat kita manusia untuk kesusahpayahan. Jadi kalau kita sudah mengizinkan diri kita untuk terluka, ya kita sudah bisa lebih legowo, kita bisa lebih ikhlas, kita bisa lebih ya udah nggak apa-apa deh, ya udah pasti ada balasannya. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua di sini, dan semoga teman-teman mau selalu memposisikan diri teman-teman sebagai seorang hamba yang mau selalu menambah kualitas iman, hamba yang selalu mau bermanfaat untuk hamba yang lainnya, dan hamba yang selalu mencintai keberadaan Tuhan. Oke. Terima kasih. Masya Allah. Pertanyaan terakhir sangat-sangat ini ya, jadi pelajaran buat kita semua yang dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit sakit hati, tapi kita kayak sering protes gitu. Padahal memang kodratnya kita memang harus sering terluka gitu. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita ke acara selanjutnya, yaitu closing statement. Mungkin dari Kak Hafid bisa memberikan closing statement-nya pada malam hari ini. Baik, terima kasih teman-teman. Closing statement dari saya, close of the day is jadilah seperti lebah. Ini closing statement yang sering saya sering saya soundingkan, karena ini sebagai salah satu moto dan motivasi hidup saya. Bunyinya gini, jadilah seperti lebah. Lebah itu mengambil apapun, mengambil ilmu, mengambil pengalaman, dimanapun lebah mengambil apapun, tetapi dia tidak merusak
bunga sari-sari bunga yang dia ambil. Dia tidak merusak bunga yang dia ambil sari-sarinya, tapi bisa jadi dia membantu penyerbukan sari-sari bunga. Dan kita harus menjadi pemuda yang seperti lebah, yang selalu mengambil apapun itu untuk kebaikan tanpa harus merusaknya. Dan kita harus menjadi lebah yang menghasilkan sesuatu itu untuk kebaikan. Kita ketahui bersama teman-teman, lebah itu menghasilkan madu yang manfaatnya luar biasa sekali. Dan semoga kita bisa menjadi anak muda, bisa menjadi muslim milenial yang bermanfaat untuk semua manusia di dunia ini. Entah dengan value kita yang berbeda-beda, entah dengan privilege yang kita berbeda-beda, tapi ambil peran sekecil apapun. Dan yang terakhir, jadilah seperti lebah yang rela mempertahankan dirinya, yang rela mati untuk mempertahankan harga dirinya. Jadi harga diri kita itu sebagai manusia juga mempertahankan harga diri kita sebagai seorang muslim. Apabila Islam diinjak-injak, apabila harga diri kita sebagai muslim diinjak-injak, kita harus rela mempertaruhkan nyawa kita seperti lebah. Dan semoga Allah mentakdirkan kita sebagai manusia, bukan hanya kita pahami diri kita sebagai manusia, tapi juga kita mau memahami diri kita, mau mendidik diri kita untuk menjadi seorang hamba yang bermanfaat untuk alam semesta, hamba yang bisa membawa dirinya, yang menyadari segala ketetapan Tuhannya adalah yang terindah, dan hamba yang mau untuk menerima semua takdir yang telah ditakdirkan atas dirinya. Seperti itu ya teman-teman. Saya kembalikan kepada moderator Umi. Kalau ada saya mohon maafkan karena kebenaran itu datangnya dari Allah, keburukan itu datangnya dari jin. Kita manusia hanya sebagai korban. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.